Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya masih belum bisa teratasi. Akibatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terus meningkat setiap bulan. Yang rata-ratanya tembus 200.000 kasus per bulan. Apa yang harus diantisipasi agar kasus ISPA tak terus bertambah? Dan bagaimana KLHK melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pencemaran udara? Kita bahas bersama Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani. Pak Rasio, selamat petang. Pak Rasio, selamat petang, Pak. Selamat petang. Baik, Kedengaran suara saya? Sudah terdengar, Pak. Kemudian kita juga akan sapa Dr. Erlina Burhan. Dokter, selamat petang. Selamat petang, Livi. Baik, Dr. Erlina ini adalah dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan. Kita juga akan sapa Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Bu Puji Lestari. Bu Puji, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Baik, saya ke Pak Rasio dulu. Jadi sudah sejauh mana penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pencemaran udara? Ya, terima kasih Mbak Livi. Perlu saya jelaskan beberapa langkah-langkah yang dilakukan KLHK dalam memastikan kita dapat mengendalikan pencemaran udara di Jabodetabek ini. Ya, langkah-langkah berkaitan kami melakukan pengawasan dan juga melakukan penegakan hukum. Ya, sejauh ini kami sudah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 11 kegiatan yang sudah ada. Langkah-langkah kami lakukan termasuk penghentian kegiatan, beberapa kegiatan kami hentikan, kemudian juga kami melakukan penyegelan beberapa lokasi. Samping itu tentu kami akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut, termasuk kami akan segera menerbitkan sanksi administrasinya. Samping itu juga kami menyiapkan juga langkah-langkah penegakan hukum perdata, gugatan ganti rugi lingkungan hidup, dan juga penegakan hukum pidana. Tim kami juga sedang bekerja. Tadi kami jelaskan kami sudah melakukan beberapa kegiatan dan sekarang ini tim kami sudah bekerja, masih terus bekerja di lapangan untuk melihat dan juga mengidentifikasi sumber-sumber pencemar mana saja dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh sumber pencemaran ini. Ada kurang lebih 100 pengawas lingkungan hidup dan juga pengendalian dampak lingkungan serta didukung oleh para penyidik dan juga tim laboratorium untuk menangani permasalahan-permasalahan ini dalam konteks pengawasan dan penegakan hukum, Mbak Livi. Pak Rasio, jadi sudah ada berapa pabrik yang diberikan sanksi dan sudah ada berapa pihak yang dijadikan tersangka? Ya, untuk berkaitan dengan yang kami lakukan saat ini, sebenarnya sebelumnya juga kami sudah menetapkan ada 5 tersangka. Ini pertama adalah Direktur Perusahaan PMA berkaitan dengan peleburan logam, dan 4 tersangka yang terkait dengan kegiatan tersebut, yaitu pembakaran limbah elektronik secara terbuka di Tangerang Selatan, itu baik pemodal maupun pelaku lapangannya. Untuk memperkuat itu juga, kami sampaikan kami Satgas yang dibentuk oleh Ibu Menteri juga melakukan pengawasan secara intensif ya di beberapa lokasi, baik yang berada di Jakarta, di Bekasi, kemudian juga di Bogor, termasuk juga di Tangerang, ya. Perusahaan yang lainnya yang sudah kami berikan sanksi penghentian kegiatan maupun juga kami persiapkan sanksi administratifnya ada 9 perusahaan dan jumlahnya akan bertambah. Perlu kami sampaikan bahwa penindakan tegas akan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ya. Baik itu terkait dengan penerapan sanksi administratif, penghentian kegiatan, kami juga melakukan gugatan perdata dan juga penegakan hukum pidana. Saya juga bicara tadi dengan Profesor Puji, ya, bagaimana kami membutuhkan dukungan para ahli, ya, untuk memperkuat gugatan maupun penegakan hukum yang kami lakukan. Jadi langkah-langkah intensif dilakukan oleh KLHK, Ibu Menteri menugaskan kami secara khusus untuk melakukan penegakan hukum tegas terkait dengan pelanggaran, ya, dalam konteks penanggulangan pencemaran udara ini. Oke, saya ke Bu Puji dulu. Prof, kalau kita bicara soal pencemaran udara, polusi itu indeksnya biasanya meningkat di musim-musim kemarau. Apa yang kemudian tahun ini terasa beda dengan tahun-tahun sebelumnya, sampai kemudian ISPA-nya meningkat begitu pesat? Baik, sudah tadi ya, kalau polusi udara itu memang cenderung pada musim kemarau itu akan meningkat, Mbak Livi. Itu juga karena banyak faktor, tetapi tahun ini juga istimewa karena memang ada El Nino, sehingga El Nino ini juga menyebabkan kemarau yang panjang. Dengan kemarau yang lebih panjang tentunya akan kita tahu sendiri bahwa dengan kemarau yang panjang, kemudian juga saat ini sebenarnya angin itu lebih rendah, kecepatan anginnya dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi itu juga membuat polutan menjadi terakumulasi di dalam udara. Dan juga sebenarnya adanya
boundary layer atau yang lebih tipis ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi terjadinya akumulasi sehingga polusi udara semakin tinggi. Karena kan kita juga tahu Mbak, kalau misalnya hari ini dan kemarin atau tahun ini dan tahun kemarin sebenarnya dari segi jumlah kendaraan masih nggak beda jauh, dari segi industri operasi. Tapi kenapa hari ini istimewa ya? Artinya dalam bulan-bulan ini menjadi lebih istimewa. Ya, ada faktor-faktor eksternal selain tentunya sumber emisi dan pencemaran, tentunya tidak kita menafikan hal itu, tetapi ada faktor eksternal lain tadi yang saya sampaikan, karena memang kondisi cuaca dengan tidak ada hujan yang panjang itu juga tentunya mempengaruhi kualitas udara yang semakin memburuk di Jakarta khususnya. Prof Puji, tadi kan kalau Pak Roy juga sudah sempat sampaikan sumber polusinya dari sektor industrinya kan sudah dikunci-kunciin, sudah diberikan sanksi, bahkan sudah ada yang dijadikan tersangka. Artinya kalau kita bicara soal bagaimana mengatasi yang sudah terlanjur ada, sekarang seperti apa langkah cepat yang harus diambil? Iya, sebenarnya kan kalau kita kan harus kembali kepada sumber masalah. Sumber masalahnya apa sih? Kan tadi sudah disebutkan, ada sektor transportasi, ada sektor industri, kemudian ada sektor yang lain. Nah, sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk setiap sektornya. Memang polusi udara ini juga agak istimewa, tidak seperti dengan limbah yang lain, begitu dibersihkan bersih. Kalau kita membersihkan udara ini, nggak hari ini kita bersihkan, hari ini juga langsung clear gitu ya. Jadi biasanya juga perlu waktu, meskipun tadi Pak Roy sudah menyebut ada sanksi, ada penghentian, tapi bukan berarti hari ini juga polusi udaranya langsung bersih ya, tidak ya. Jadi semuanya tetap perlu waktu. Nah, saya kira dengan kondisi saat ini ya kita juga meminta kesadaran masyarakat tentunya, apalagi menjelang kegiatan tanggal 7-8 September yang akan ada di Jakarta ya. Itu juga tentunya bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi, misalnya mencoba saat ini untuk menggunakan public transport, kemudian itu dari sisi masyarakatnya, jadi harus juga dalam penggunaan energi itu juga harus dia lebih efisien. Tetapi dari segi pemerintah tentunya juga ada kebijakan-kebijakan yang harus yang sekarang ada, yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah on the track kalau menurut saya, tetapi masih ada potensi yang lebih jauh untuk menurunkan polusi udara. Jadi sudah on the track, sudah ada penurunan, karena kami pernah menghitung juga bahwa ada beberapa sektor yang kebijakannya sudah cukup baik, tetapi masih punya potensi lebih jauh untuk bisa ditingkatkan. Oke, nanti kita akan masuk ke sana, tapi sebelumnya saya mau lihat mau berbincang dengan Dr. Erlina untuk melihat dari sisi kesehatan dampaknya bagi kemudian pernafasan kita, karena kan angka ISPA itu terus naik, bahkan tembus di atas 200.000, betul ya Dok? Betul sekali. Jadi memang dampak yang jangka pendeknya adalah infeksi saluran pernapasan atas atau akut, dan ini sudah dibuktikan dengan peningkatan kasus di mana-mana, baik di rumah sakit pemerintah, di puskesmas, dan juga bahkan di tempat praktek-praktek pribadi juga terjadi peningkatan ini. Dan tentu saja sebagai dokter kita harus mengatasi gejalanya. Gejalanya adalah batuk, bersin-bersin, kadang-kadang ada yang demam juga. Kemudian untuk orang-orang tertentu seperti penyandang asma, penyandang PPOK atau alergi, itu mereka juga mendapatkan serangan asma karena polusi udara ini menjadi pemicu. Kita tahu dari debu dan lain sebagainya. Jadi kami di bidang kesehatan, dokter-dokter adalah memberikan pengobatan yang sifatnya mengatasi gejala atau simptom yang ada. Tapi saya rasa juga kita juga harus memberikan edukasi bagaimana cara meminimalisir dampak jangka pendek ini. Artinya kita sarankan untuk memakai masker, atau yang paling penting sebetulnya sebelum memutuskan untuk keluar rumah, lihat dulu berapa indeks kualitas udara kita. Kalau memang masuk kategori berat, lebih baik
batalkan untuk keluar rumah dan beraktivitas di dalam rumah. Tapi kalau terpaksa keluar rumah, pakailah masker dan juga tingkatkan sistem imunitas tubuh. Oke, Dokter Erlina, kenapa ISPA ini lebih rentan menyerang anak-anak dibanding orang dewasa dan korbannya lebih banyak anak-anak? Ya, korbannya sebetulnya selain anak-anak juga para lansia. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini sistem pertahanan saluran nafasnya itu belum berkembang sempurna, sehingga sangat rentan dan sangat mudah terpicu menimbulkan gejala kalau ada triggernya seperti polusi udara ini. Demikian juga para lansia sebetulnya. Oke. Jadi bukan anak-anak saja, tapi juga lansia yang mana sistem imunnya juga menurun. Dokter, ini kan kita beberapa waktu lalu ada COVID yang kemudian mengharuskan kita menggunakan masker. Ada himbauan sekarang untuk kita menggunakan masker, tapi tidak diwajibkan. Sebagai dokter, seberapa berbahaya sih biar kemudian masyarakatnya aware untuk menggunakan masker ketika mereka keluar rumah? Apa yang terjadi sekarang sampai kemudian mereka harus menggunakan masker ketika mereka beraktivitas di luar? Ya, jadi masyarakat memang sekarang harus lebih pintar ya. Saya selalu mengatakan, ayo dimonitor setiap hari itu bagaimana kualitas udara. Kalau ternyata masih masuk kategori hijau, itu oke, semua orang bisa keluar rumah. Tapi Oke. kalau sudah kuning atau orange, maka hanya orang-orang yang sehat yang boleh keluar rumah. Kalau merah sebaiknya tidak keluar rumah, kecuali terpaksa. Kalau sangat-sangat urgent harus keluar rumah dalam kondisi kualitasnya kategori merah, maka pakailah masker. Bila perlu, kalau Anda punya penyakit komorbid seperti asma, PPOK, dan alergi lainnya, pakailah masker yang bisa mencegah partikel meters yang ukuran 2,5 itu jangan sampai terhirup banyak dengan memakai N95 Oke, misalnya. saya ke Pak Roy terakhir. Pak Roy, banyak upaya yang sudah dilihat oleh masyarakat mulai dari hujan buatan sudah terjadi di Jakarta beberapa hari lalu. Ada juga penyiraman jalan, penyiraman fasum-fasum yang dilakukan sejumlah kepala daerah di daerahnya masing-masing untuk meminimalisir polusi udara. Yang jadi pertanyaan saya gini, ini kan ada yang menyatakan bahwa ini adalah upaya maksimal yang dilakukan karena memang ada pertemuan petinggi kepala negara yang akan terjadi di awal September. Apakah memang semata-mata hanya prospeknya ke sana ataukah memang ini ada prospek jangka panjang sampai kemudian indeks polusi udara kita menurun? Ya, ini merupakan kewajiban negara ya, bahwa kita harus dapat mewujudkan hak konstitusi setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk di dalamnya udara yang bersih. Ya. Langkah-langkah kita lakukan ini kan tidak hanya langkah-langkah jangka pendek, juga melakukan langkah-langkah jangka panjang, ya, termasuk bagaimana kita bisa memastikan ya kepatuhan ya industri-industri kita dan juga kepatuhan masyarakat kita. Karena dalam konteks pencemaran udara ini, penyebabnya tadi ada kendaraan bermotor, dari industri, dan juga ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan pembakaran-pembakaran ilegal, baik pembakaran sampah maupun pembakaran-pembakaran lainnya. Langkah-langkah ini tentu harus kita lakukan secara kontinu, dan sehingga kita bisa memastikan kualitas udara kita ini semakin hari semakin baik. Jadi ini langkah-langkah ini kita lakukan terus-menerus, Mbak, yang harus kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Prof. Puji, terima kasih juga Dr. Erlina telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.